Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari mahasiswa Universitas Tidar Prodi Pendidikan IPA 2 kelompok 10 mata kuliah Naksa. Sebelumnya perkenalkan Mbak Nidiaul, Mbak Alitul sama Mas Rohman. Di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang psikotropika. Teman-teman pasti nggak asing dengan kata psikotropika. Psikotropika sendiri merupakan zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Nah, dilihat dari artinya sendiri, di psikotropika dengan masyarakat juga masih ada yang menggunakan psikotropika tersebut. Nah, psikotropika sendiri dapat dideteksi. Deteksi ini penyalahgunaan psikotropika merupakan deteksi awal berupa urin, darah, DNA, dan salvia. Jadi kalau orang sudah memakai atau mengonsumsi psikotropika pasti dengan mudahnya dapat dideteksi melalui pengambilan berupa urin atau darah atau DNA. Jadi buat teman-teman semua berpikirlah sebelum bertindak. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nidia. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Disa atas waktunya. Jadi di sini teman-teman saya akan menjelaskan terkait mekanisme kerja psikotropika, ciri-ciri penggunanya, contohnya seperti apa saja dan dampaknya baik secara langsung maupun secara tidak langsung gitu. Nah, jadi mekanisme kerja psikotropika sendiri itu adalah mempengaruhi proses elektrofisiologi membran saraf, mengubah keberadaan membran saraf, mengubah keberadaan konstelasi neurotransmitter dan berperan sebagai agonis atau antagonis neurotransmitter pada pasangan reseptor sehingga kinerja sentra-sentra otak berubah secara dinamik sesuai dengan konstelasi neurotransmitter. Ini agak mumet ya sepertinya. Jadi pada intinya ketika psikotropika itu sudah masuk ke dalam tubuh, maka dia akan bekerja untuk menurunkan fungsi otak, merangsang susunan saraf pusat sehingga mereka akan berubah susunannya dan juga akan menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan rasa yang secara tiba-tiba dan juga akan menyebabkan kecanduan gitu. Ciri dari pengguna psikotropika itu sendiri yaitu yang pertama badan lemas dan tidak bersemangat, tidak ada tenaga untuk melakukan aktivitas. Nah ini sebenarnya ciri-ciri anak muda pada zaman sekarang ya, tapi kita juga tidak bisa mengindikasi orang tersebut merupakan pengguna psikotropika hanya dengan satu ciri-ciri saja. Jadi harus ada beberapa ciri-ciri lainnya yang mendasari ketika orang tersebut dijadikan sebagai orang yang pengguna psikotropika gitu. Jadi ciri-ciri lainnya yaitu muka pucat dan tubuhnya kurus, terus ada tubuhnya menggigil, berat dan berteriak secara histeris. Nah ini kan hal ini didasari karena ketika orang tersebut menggunakan psikotropika, maka mereka akan merasakan halusinasi, di mana ketika orang tersebut halusinasi, maka hal yang sebenarnya tidak terjadi itu mereka hadirkan di pikirannya sendiri gitu. Jadi kita orang yang biasa menganggap, loh kenapa orang tersebut histeris gitu, karena mereka ya ada dunianya sendiri, jadi mereka bisa berteriak histeris dan berubah perasaan secara tiba-tiba. Selanjutnya ada sulit berkonsentrasi atau fokus. Hal ini tidak lain disebabkan karena adanya penurunan fungsi otak itu sendiri. Nah, dan yang terakhir itu ada ciri-ciri berupa rambut dan giginya rontok. Jadi yang ditekankan di sini adalah ketika kita akan mengindikasi orang tersebut penggunaan psikotropika, jadi kita harus melihat ciri-ciri secara lengkap, tidak didasarkan dari satu jenis ciri-ciri saja gitu. Nah selanjutnya ada contoh nih, psikotropika itu ada beberapa jenis obatnya gitu. Nah contohnya ada ekstasi, nipam, sabu-sabu, amfetamin, sedatin, dan rohypnol gitu. Nah selanjutnya ada dampak langsung dan dampak tidak langsung gitu. Nah mungkin bedanya apa sih dampak langsung dan dampak tidak langsung gitu ya. Nah jadi dampak langsung dan dampak tidak langsung ini dibedakan karena adanya jangkanya mungkin. Nah apabila dampak langsung itu langsung dirasakan oleh penggunanya, nah dampak tidak langsung itu mungkin tidak dirasakan oleh sekarang, tapi mungkin masa depan atau berjenjang gitu.
Nah, yang dampak langsung itu meliputi kejiwaan dan tubuh. Nah, dari segi kejiwaan itu depresi mental, gangguan jiwa yang berat, bunuh diri, dan berbagai tindak kejahatan karena ketika fungsi otaknya sudah menurun, maka mereka tidak punya kontrol diri untuk mengontrol dirinya sendiri gitu. Jadi mereka tidak bisa membedakan nih mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Jadi semua yang dia lakukan ya tidak ada kontrolnya gitu. Nah, selanjutnya dari segi tubuh itu mereka bisa mengalami gangguan jantung, gangguan otak, gangguan pembuluh darah, dan gangguan tulang gitu. Beberapa hal dalam tubuh orang ada dampak tidak langsung itu apa saja gitu. Dampak tidak langsung itu ada hilangnya kesempatan studi, mahalnya biaya perawatan dan penyembuhan. Hal ini aku sudah searching ya, kalau untuk biaya pengobatan dan perawatan ini tuh kisarannya 80 sampai 150 juta per bulan. Nah, ini merupakan harga yang menurut aku lumayan mahal. Nah, namun negara memfasilitasi dengan biaya sekitar 3,4 juta per bulan. Tapi tetap saja untuk kisaran harga tersebut merupakan menurut aku termasuk pricey gitu, mahal gitu ya. Nah, selanjutnya ada dikucilkan oleh masyarakat dan keluarga malu. Nah, kita tidak bisa menampik kalau kita itu makhluk sosial, di mana kita juga akan membawa dampak yang buruk kepada kita gitu. Mungkin kita bisa dikucilkan oleh masyarakat dan keluarga kita juga bisa malu gitu. Jadi perlu ditekankan bahwa kita akan melakukan sesuatu itu harus dipikirkan apa yang kita tanam itu apa yang akan kita tuai gitu. Nah, yang selanjutnya masuk penjara. Nah, kita juga tidak bisa menampik bahwa negara Indonesia itu merupakan negara hukum di mana apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu melanggar peraturan negara, tentunya dari negara juga akan bertindak gitu. Nah, karena kita negara hukum, maka semua peraturan itu berdasarkan atas hukum gitu. Nah, mungkin dari aku cukup. Ini bisa dilanjutkan oleh Mbak Halim. Silakan Mbak Halim. Baik, terima kasih kepada Mbak Nidia atas waktu yang telah diberikan. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai rehabilitasi. Di mana rehabilitasi itu apa sih? Rehabilitasi merupakan suatu proses pemulihan pasien gangguan penggunaan nafsa baik dalam jangka waktu pendek ataupun panjang dengan tujuan mengubah perilaku mereka agar siap kembali kepada masyarakat. Nah, kutipan tersebut berdasarkan Kemenkes pada tahun 2010. Kemudian dalam rehabilitasi ini dibedakan menjadi dua macam. Apa aja sih? Yang pertama yaitu rehabilitasi medis, kemudian ada rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis sendiri yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan psikotropika. Nah, untuk rehabilitasi sosial ini yaitu suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu psikotropika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam rehabilitasi ini terdapat tahapan terapinya. Yang pertama yaitu fase penilaian atau assessment phase. Pada tahap ini perlu dilakukan evaluasi psikiatri yang komprehensif. Kemudian untuk tahap yang kedua yaitu tahap rehabilitasi medis atau detoksifikasi. Detoksifikasi ini adalah proses atau tindakan medis untuk membantu klien dalam mengatasi gejala putus nafsa. Untuk tahap selanjutnya yang ketiga yaitu tahap rehabilitasi non-medis atau sosial, di mana pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah dibangun tempat-tempat rehabilitasi. Sebagai contoh, di bawah BNN adalah tempat rehabilitasi di daerah Lido atau Kampus Unitra, Baduka, Makassar, dan Samarinda. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap bina lanjut, di mana ini adalah layanan pasca rehab. Dengan sifat reguler atau rawat jalan, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan atau bersifat intensif, di mana pecandu melanjutkan program TC. Selanjutnya mengenai pemaparan metode rehabilitasi. Metode rehabilitasi ini meliputi yang pertama yaitu rehabilitasi jangka pendek atau short term,
yaitu lama perawatan itu berlangsung antara 1 sampai dengan 3 bulan, bergantung dari kondisi dan kebutuhan pasien. Kemudian untuk rehabilitasi yang kedua yaitu rehabilitasi jangka panjang, di mana lama perawatan rehabilitasi jangka panjang adalah 6 bulan atau lebih. Dalam hal ini modalitas terapi yang dimaksudkan adalah terapi community yang menggunakan pendekatan perubahan perilaku. Nah, kemudian selanjutnya yaitu terdapat program-program terapi. Yang pertama yaitu terapi substitusi oksida. Terapi substitusi oksida ini sering juga disebut dengan terapi rumahan atau maintenance, di mana ini digunakan untuk pasien ketergantungan heroin. Untuk program yang kedua yaitu terapi rumahan metadona. Untuk pecandu opiat umumnya menggunakan heroin juga. Untuk yang ketiga yaitu buprenorphine partial agonist. Ini merupakan partial agonist heroin yang diminum secara sublingual dan memiliki metabolisme yang tinggi ketika diminum per orang. Nah, untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh Mas Rahman. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus, kemudian juga sanksi untuk para pengguna psikotropika dan pengedar psikotropika. Nah, sebelumnya di Indonesia, dilansir dari Jurnal Rencana Aksi Kegiatan 2020 sampai 2024 Direktorat P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan Nafsa Ditjen P2P Kemenkes Jakarta, di Indonesia kondisi kesehatan jiwa masih menjadi salah satu isu yang belum mendapatkan perhatian yang optimal. Padahal secara jumlah penderita gangguan jiwa terus meningkat. Menurut WHO pada 2016 terdapat sekitar 35 juta orang terkena depresi, kemudian 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta orang terkena skizofrenia, serta 47,5 juta terkena demensia. Jumlah penderita gangguan jiwa di Indonesia saat ini adalah lebih dari 250 juta orang dengan kategori gangguan jiwa ringan 6% dari populasi dan 0,17% menderita gangguan jiwa berat, 14,3% diantaranya mengalami pasung. Tercatat sebanyak 6% penduduk berusia 15-24 tahun mengalami gangguan jiwa. Dari 34 provinsi di Indonesia, Sumatera Barat merupakan peringkat ke-9 dengan jumlah gangguan jiwa. Contoh kasus penggunaan psikotropika. Di sini diberitakan kompas.com pada Rabu 16 Maret 2022 malam, seorang DJ Santal Dewi dibekuk Direktorat Reserse Narkoba di kediamannya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Ini salah satu contohnya. Kemudian meluncur ke awal tahun 2022, ada komedian Viko Fahriza. Ini ditangkap di rumahnya yang berada di kawasan Depok pada 13 Januari 2022. Kemudian ada kasus lain lagi. Kalian pasti tahu tentang putra dari seorang musisi terkenal zaman dulu, Ridho Irama. Dia juga terkena kasus mengkonsumsi psikotropika jenis sabu. Kemudian terdapat sanksi apabila ketahuan menggunakan psikotropika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan sanksi penggunaan nabza antara lain
pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. UU Narkotika mengatur sanksi bagi penyalahgunaan narkoba serta pengedar narkoba didasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika. Penyalahgunaan narkoba merupakan orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sanksi yang dikenakan bagi penyalahguna narkoba terdapat dalam pasal 127 ayat 1 UU Narkotika, yaitu 1. Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian yang kedua, narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Kemudian yang ketiga, narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Namun, apabila penyalahguna terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka ia wajib menjalani rehabilitasi. Hal tersebut selaras dengan pasal 127 ayat 3 yang berbunyi, dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian selanjutnya yaitu sanksi bagi pengedar narkoba. Pengedar narkoba merupakan orang yang menyalurkan dan menyerahkan narkoba. Sanksi yang diberikan kepada penyalahguna dan pengedar narkoba tentunya berbeda dengan penyalahguna narkoba. Hal tersebut tertera dalam pasal 111 sampai dengan 126 UU Narkotika. Yang pertama yaitu sanksi bagi pengedar narkoba golongan 1 tertera dalam pasal 111 sampai dengan 116 UU Narkotika, dijerat hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Ini jumlah yang tidak sedikit. Kemudian sanksi bagi pengedar narkoba golongan 2 tertera dalam pasal 117 sampai dengan 121 UU Narkotika, dijerat hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Kemudian sanksi yang terakhir yaitu sanksi bagi pengedar narkoba golongan 3 tertera dalam pasal 122 sampai dengan 126 UU Narkotika, dijerat hukuman penjara minimal 2 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara, serta denda paling sedikit 400 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Nah, kita sudah tahu tentang sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada orang-orang yang ketahuan menggunakan narkotika. Oleh karena itu, marilah kita jaga diri kita serta keluarga di sekitar kita dengan menjaga mental orang-orang di sekitar kita. Jangan kita membuli, jangan kita memberikan tekanan kepada mereka. Berbaik-baiklah pada keluarga serta teman-teman di sekeliling lingkungan kita, dan agar kita terhindar dari jerat narkoba. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya kembali. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Nidia, Mbak Natu, sama Mas Rohman. Nah, teman-teman, setelah kita tahu itu bagaimana cara deteksinya, mekanisme, ciri-ciri, dan lain sebagainya, alasan untuk mengatakan tidak pada psikotropika, dari segi kesehatan sendiri merusak organ tubuh, dapat terkena HIV, overdosis, bahkan kematian. Dari segi psikososial, kriminalitas, orang kalau udah pakai psikotropika pasti akan menghalalkan segala cara kejahatan untuk mendapatkan barang tersebut, yang pastinya membuang waktu, gangguan kualitas hidup. Selain itu, orang yang menggunakan psikotropika pasti juga akan mendapatkan hukuman. Nah, seperti kata Aldous Helloix, pengalaman bukanlah apa yang terjadi padamu, melainkan apa yang kamu lakukan dengan apa yang terjadi padamu. Maka dari itu, katakan tidak untuk psikotropika. Psikotropika ya teman-teman, tapi katakan tidak untuk narkoba. Baik, sekian yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.